Puji Tuhan, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang komunikasi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian komunikasi. Ada beberapa pengertian komunikasi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI sendiri, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan maksud agar pesan tersebut dapat dipahami. Kemudian ada menurut Robert dan Kincaid dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, komunikasi sendiri adalah suatu proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang nantinya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Kemudian ada tujuan dari komunikasi. Ada 4 tujuan komunikasi, yaitu yang pertama, to change attitude atau mengubah sikap. Kemudian yang kedua, to change the opinion atau mengubah opini, pandangan atau pendapat dari seseorang. Kemudian ada to change behavior atau mengubah perilaku. Dan yang terakhir adalah to change the society atau mengubah masyarakat. Yang berikut adalah pola komunikasi. Ada 3 pola komunikasi yang saya dapat dari skripsi yang saya ambil, yaitu yang pertama, pola komunikasi satu arah. Ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan menggunakan media ataupun tidak menggunakan media, namun tidak ada umpan balik dari komunikan. Kemudian yang kedua adalah pola komunikasi dua arah atau biasa yang disebut two-way traffic communication. Ini adalah pola komunikasi yang terjadi antara komunikan dan komunikator yang saling bertukar fungsi, di mana terjadi suatu umpan balik dan saling mengerti satu sama lain. Kemudian pola komunikasi yang terakhir adalah pola komunikasi multi arah. Ini adalah proses penyampaian informasi yang terjadi dalam suatu kelompok yang lebih besar, di mana komunikator dan komunikannya saling bertukar pikiran secara dialogis. Komunikasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, komunikasi massa. Ini merupakan suatu proses penyampaian informasi melalui media massa. Media massa di sini bisa berupa surat kabar, televisi, maupun media sosial. Kemudian ada komunikasi dakwah. Ini merupakan suatu proses penyampaian informasi yang sumber-sumbernya dari ajaran suatu agama. Kemudian ada komunikasi antar budaya. Ini merupakan suatu proses penyampaian informasi yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan, entah itu etnik, ras, maupun sosial budaya. Karena kita ada dalam bidang teologi, maka kita akan berfokus pada komunikasi dakwah atau bisa juga disebut komunikasi Injil. Mengapa penting belajar komunikasi dalam penginjilan? Karena Tuhan ingin para pekabar Injilnya mengabarkan Injil dengan baik agar Injil itu dapat mengubah orang. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari dalam komunikasi, yaitu yang pertama, teori komunikasi, yaitu berisi tentang pengertian komunikasi yang seperti sudah kita bahas di awal video. Kemudian ada tips berkomunikasi, dan ketiga ada larangan dalam berkomunikasi. Ada juga unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi yang pertama adalah informasi. Informasi ini adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang kedua ada komunikan. Komunikan ini adalah pendengar atau audiens yang akan menerima informasi dari komunikator. Nah, yang ketiga ada komunikator. Komunikator ini adalah seorang yang akan memberikan informasi kepada komunikan atau para pendengar. Nah, yang terakhir adalah media. Media ini adalah sesuatu hal yang dapat membantu komunikator dalam penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan. Dalam komunikasi ada juga yang namanya public speaking, atau pengertiannya dalam kamus Merriam-Webster adalah suatu keterampilan untuk berbicara di depan umum atau orang banyak. Nah, komunikasi dan public speaking ini adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sangat penting. Yang berikut adalah tips dalam berkomunikasi atau tips dalam menyampaikan public speaking. Nah, yang pertama adalah persiapan. Persiapan juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama persiapan materi. Nah, materi yang harus disampaikan haruslah menarik, menghibur, dan menginspirasi.
Yang kedua adalah persiapan diri. Persiapan diri ini dilakukan dari segi penampilan. Saat melakukan public speaking, baiklah seorang public speaker menggunakan kostum terbaik agar dapat meninggalkan kesan baik kepada audiens. Ketiga adalah persiapan audiens. Kita harus bisa melihat kondisi para audiens yang ada agar kita dapat menyampaikan materi dengan baik. Persiapan yang terakhir adalah persiapan media. Sekali lagi, media yang digunakan dalam berpublic speaking haruslah menarik. Mengapa harus menarik? Agar para audiens bisa menaruh perhatian kepada materi yang disampaikan dan dapat mengerti dengan baik. Kita juga harus menyiapkan rencana B dan C. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi nanti. Tips yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah datang lebih awal. Mengapa perlu datang lebih awal? Agar kita dapat mempersiapkan diri sebelum melakukan public speaking. Kemudian ada pulang lebih lambat. Mengapa perlu pulang lebih lambat? Agar kita dapat berinteraksi dengan audiens yang ada. Dan yang terakhir adalah pengulangan poin utama. Mengapa perlu mengulangi poin utama? Agar kita bisa memberi penekanan terhadap poin-poin penting yang kita sampaikan dalam public speaking. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi terbagi dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah rekaman. Dengan rekaman, kita bisa mendengar atau melihat lagi apa yang kita sampaikan dalam public speaking, dan jika terjadi kesalahan, kita bisa memperbaikinya. Dan yang kedua adalah respon pendengar atau efek domino. Kita perlu mengetahui respon pendengar agar kita bisa tahu apakah hal yang kita sampaikan dipahami dengan baik atau tidak, karena ketika pendengar memahami dengan baik, maka akan menimbulkan efek domino, dan dari efek domino tersebut dapat merubah sesuatu hal dalam diri para pendengar. Kita masuk dalam larangan dalam berkomunikasi atau dalam melakukan public speaking. Larangan yang pertama adalah jangan datang terlambat. Karena dengan datang terlambat membuat seorang public speaker tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan persiapan. Hal terlarang kedua adalah berpakaian seenaknya. Hal yang perlu kita ingat ketika melakukan public speaking adalah kita harus berpenampilan dengan baik, harus berpakaian yang paling rapi dan paling menarik di dalam ruangan tersebut agar menarik perhatian audiens dan memberikan kesan yang baik kepada audiens. Tiga adalah terlalu lama dan terlalu humor. Ketika terlalu lama dalam melakukan public speaking, itu akan membuat para audiens merasa bosan, dan jika terlalu humor akan menimbulkan kesan bahwa materi yang disampaikan adalah hal yang main-main atau tidak terlalu serius. Keempat adalah monoton. Ketika materi yang disampaikan terlalu monoton, itu akan membuat para audiens tidak merasa tertarik dengan materi yang disampaikan dan pada akhirnya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh seorang public speaker. Yang kelima adalah berbicara tidak etis. Berbicara tidak etis di sini bisa berupa mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata makian di depan para audiens. Ini tentunya merupakan sesuatu hal yang sangat dilarang di dalam public speaking. Keenam adalah memarahi audiens. Ini juga merupakan hal yang sangat dilarang di dalam public speaking karena dengan memarahi audiens itu akan menimbulkan kesan yang buruk di mata para audiens. Yang ketujuh adalah pernyataan dan pertanyaan. Seringkali seorang public speaker salah menggunakan kedua konsep ini. Kalimat yang harusnya menjadi kalimat pernyataan tetapi malah dijadikan kalimat pertanyaan. Dalam public speaking ini adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati. Kemudian yang kedelapan ada melemah di sesi akhir. Ketika di awal sesi terlihat menggebu-gebu, tetapi pada akhir sesi nada suara yang disampaikan terlihat melemah. Ini hal yang perlu diperhatikan karena juga akan mempengaruhi minat para audiens untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara. Kesembilan adalah membaca slide sendiri. Dengan membaca slide sendiri, ini menandakan bahwa seorang pembicara tidak menguasai materi yang ia sampaikan. Beberapa waktu lalu juga dalam mata kuliah komunikasi ini kami telah melakukan penelitian terhadap pengaruh kemampuan public speaking dalam minat beribadah jemaat, pertumbuhan rohani jemaat, minat mendengar firman Tuhan di YouTube, kemampuan public speaking dalam penginjilan internasional, dan kemampuan public speaking seorang guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, hal yang saya dapatkan dari penelitian-penelitian ini adalah
Public speaking ini merupakan suatu hal yang penting karena ketika seorang penginjil maupun seorang guru tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik, maka hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan tidak bisa diterima oleh jemaat maupun siswa dengan baik sehingga membuat mereka tidak mengerti apa yang disampaikan. Yang terakhir adalah goals kita dalam mata kuliah komunikasi ini adalah menjadi seseorang yang better in public speaking. Karena dalam penyampaian firman Tuhan nanti, kita memerlukan kemampuan berkomunikasi atau berbicara dengan baik agar apa yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh jemaat dan siswa yang ada. Itulah video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah komunikasi. Semoga dapat berguna dan Tuhan Yesus memberkati.